A level 4 naughty lister? Oh, is that funny too? Tahun ini mungkin akan jadi tahun kembalinya film bertemakan Natal yang tayang di bioskop. Warner Bros melakukan itu dengan merilis film Red One, misi pencarian Santa Claus yang akan merayakan Natal bareng anak-anak ini sudah bisa kalian tonton di bioskop hingga saat ini. Dwayne The Rock Johnson didapuk untuk memerankan karakter penting berduet dengan the one and only Chris Evans. Gimana hasil filmnya? Yuk kita bahas sekarang. Secara garis besar, film ini tentang seorang anak yang di awal cerita selalu menanti kehadiran Santa Claus dengan hadiahnya setiap tanggal 25 Desember. Ada momen di mana ia selalu menyiapkan kue untuk Santa, serta selalu menunggunya untuk sebuah hadiah. Beranjak dewasa, rupanya ia menjelma menjadi seorang ayah dengan kemampuan hacking yang luar biasa. Suatu ketika, Santa Claus yang diperankan J.K. Simmons bernama Nick dengan kode Red One dalam satuannya nampak asyik menyaksikan momen satu hari sebelum Natal di pusat perbelanjaan. Hingga agenda selesai, dia pulang dengan didampingi oleh pengawal pribadinya bernama Cal yang diperankan Dwayne Johnson. Cal menemukan keanehan saat meninggalkan gedung satuan ELF. Dan benar aja, ruangan Nick udah dijebol. Kacanya pecah dan dia berhasil diculik oleh seseorang tidak dikenal. Mengetahui hal ini, Cal menghubungi semua agen dan Zoe yang diperankan Lucy Liu. Zoe merupakan seorang pimpinan dalam satuan ini, sementara Cal adalah komandan dalam hal pengamanan Santa Claus di bagian kutub utara. Zoe menyarankan untuk satuan tersebut bekerja sama dengan seorang buronan sekaligus hacker terkenal bernama Jack O'Malley yang diperankan Chris Evans. Bocah yang di awal kita ceritakan tadi guys. Nah, naasnya juga dia ada di daftar anak nakal level 4, yang mana itu adalah tingkatan paling berbahaya dalam daftar mereka. Apakah kerjasama ini akan berhasil? Dan apa ya rintangan yang bakal mereka hadapin demi kembalinya Santa Claus sebelum Natal tiba? Jawabannya bisa kamu saksikan sekarang ya guys ya. Tahun lalu tren film Natal lebih banyak didominasi tayang di layanan streaming. Entah dalam platform manapun, mereka menyediakan dan merilis film-film bertemakan Natal di platformnya masing-masing. Dan menurut pandanganku, film Natal memang sebagusnya tayang via streaming guys. Mengingat momen ini lekat banget sama suasana rumah dan dekorasi berikut dengan anggota keluarga yang berkumpul untuk merayakannya. Makanya gue ngerasa pas aja gitu ketika film Natal ditonton rame-rame di satu rumah sambil makan cemilan bareng keluarga besar. Tapi bukan berarti nggak bisa tayang dalam bioskop ya guys ya. Sah juga kok sebenarnya. Tapi kalau dilihat lagi, yang tayang di bioskop malah bukan film bertemakan Natal, tetapi film yang sifatnya meramaikan libur Natal. Mungkin setelah Home Alone atau Polar Express dan judul-judul lainnya, kita mulai jarang untuk ketemu film Natal yang tayang di bioskop. Maka hadirlah Warner Bros bareng Metro-Goldwyn-Mayer atau MGM dan Seven Bucks Production dengan Red One. Misi pencarian Santa Claus yang hilang adalah gambaran besarnya. Dan berikut pendapat kami soal film ini. Hal menarik yang bisa gue pribadi dapatkan adalah tema besarnya. Mungkin film ini bisa diakui sebagai film Natal paling dewasa yang pernah ada. Bukan berarti karena ada agenda tertentu atau sifatnya yang hanya boleh ditonton oleh usia 17 tahun ke atas ya guys. Bukan. Film ini sama sekali tidak ada unsur seperti itu. Punya rating PG-13 dan tema Natal yang ringan dan generik, tapi lebih matang dari sisi elemen cerita. Kalau biasanya kita suka lihat Santa Claus itu berbadan gemuk, berisi, serta suara beratnya yang khas ketika tertawa, lalu sifatnya yang lovable sama anak-anak. Nah, mereka melakukan perubahan sedikit. Santa dengan kode Red One ini memiliki tubuh yang sedikit atletis pada usianya. Itulah sedikit perbedaan yang kita dapat saat menonton film ini. Oh iya, dinamika yang diceritakan dalam film ini gue rasa ada penuh banget sama pendekatan yang sifatnya from enemy to friends. Yap, development itu yang mereka terapkan untuk duo The Rock dan Chris Evans. Walaupun generik, tapi chemistry-nya boleh kalian lihat guys. Elemen komedi yang coba mereka bawain di sini cukup menghibur dan gak yang ampe kosong banget kok. Bahkan flat sampai film selesai, enggak juga gengs. Penulisan komedinya cukup menghibur di beberapa part, terus karakter di dalamnya juga lovable semuanya. Entah itu yang berperan sebagai protagonis maupun antagonis. Tetapi momen generik ini dari sisi plot enggak diperkaya dari segi unsur ceritanya. Hanya berfokus pada duo Cal dan Jack selama 2 jam lebih 5 menit. Side karakter yang lovable tadi tidak dieksplor lebih jauh, dan ini terkhusus buat Krampus dan adiknya Nick sang Santa Claus, yaitu Grilla yang diperankan Kiernan Shipka. Hanya diceritakan sepintas, developmentnya cetek bahkan terabaikan malahan. Terus side karakter dengan pemeran anak-anak pun hampir tidak ada sama sekali.
Kenapa gue sampai konsen ke arah ini? Karena meskipun duo ini terlihat sudah cukup, namun sayang mereka seharusnya bisa memperkaya si plot cerita dengan menambahkan side karakter anak-anak. Suka atau enggak, justru konsen ini aku tujukan mengingat penonton PG-13 pasti akan membawa anak mereka ke dalam bioskop. Rating tersebut bisa dilabeli karena penggunaan bahasanya yang tidak ramah anak-anak. Namun dari segi tema cerita, tentunya satu keluarga sangat dianjurkan menonton film ini. Makanya, andai mereka mau memperkaya cerita dengan side karakter tersebut, maka bisa kita simpulkan film Red One akan lebih berkesan lagi. Dengan catatan, si penulis cerita tidak malas untuk menyertakan itu, dan tentunya tidak dalam kondisi miskin ide saat penulisan berlangsung. Bukankah film Natal gak akan seru kalau gak rame? Ya kan? Apalagi konsepnya bisa ditambah unsur coming of age bergaya heroik lewat adegan aksi yang mereka punya. Jangan salah loh, pencarian Santa Claus dalam Red One ini punya unsur action dengan makhluk fantasi dan mitos yang mereka libatkan. Itu sebabnya film ini sangat berpotensi banget menjadi lebih rame dan lebih fun. Andai elemen penceritaannya lebih diperluas serta POV-nya juga diperluas guys. Kalau untuk karakterisasi, sebenarnya penjelasan tadi sudah cukup untuk mewakili apa yang menurut gue kurang ya guys ya. Dwayne Johnson ya lagi-lagi tetap ada di karakter sehari-harinya. Gak ada perubahan apalagi pembaruan. Gak ada. Chris Evans juga. Sebenarnya om-om ini gak pandai dalam mengeksekusi momen lucu atau komedikal. Lain halnya ketika kalian nonton Dwayne Johnson saat di film Jumanji. Pasangan mainnya asli komedian semua, ya kan? Jadi untuk hal-hal konyol dan lucu justru lebih lekat di film Jumanji. Terlebih penulisan dari Chris Morgan juga lebih banyak main aman dari sisi jokes. Makanya hampir gak berasa kalau Chris Evans dalam momen tertentu sebenarnya lagi ngelawak guys. Entah karena persona atau bahkan memang skripnya yang tidak fokus ke momen jokes dari karakterisasi Jack O'Malley-nya Chris Evans. But it still works at some point. Zoe yang dieksekusi dengan manis sama Lucy Liu. Lalu Krampus yang diisi suaranya oleh Christopher Hivju yang sebelumnya pernah terlibat di saga Fast and Furious ke-8-nya Chris Morgan. Penampilan yang manis, tapi pulang dari sana enggak meninggalkan kesan menarik sama sekali. Hal minus juga yang gue rasakan sebetulnya ada di penggunaan visual effect-nya guys. Ada inkonsistensi yang dirasakan dan memang gak bisa bohong kalau visual efeknya masih ada yang kasar di beberapa bagian. Gak pengen berspoiler lebih jauh ya, tapi gue saranin jangan terlalu dalam baca kolom komentar video ini, oke? Takutnya beneran ke-spill sebelum kalian nonton filmnya di bioskop. Terkhusus bagi kalian yang pengen nonton dan belum nonton sama sekali. Kalau urusan tata letak kamera, pengambilan gambar, sekaligus tata artistik lainnya, semua udah proper lah, gak ada yang miss sama sekali. Krampus by design juga mantep banget. Snowman dan makhluk mitologi lainnya juga tergambar kece pada levelnya. Overall, Red One menjadi film Natal dengan potensi hiburan yang sejujurnya bisa dinaikkan lagi tingkatnya. Gak cuman bagian skrip nih, tapi bagian editing juga harusnya bisa lebih memberikan POV yang jauh lebih luas dan lebih halus tentunya. Film yang berhasil menjadi tontonan yang menyenangkan, penuh intrik, petualangan yang sifatnya generik tapi tetap asik. Meskipun masih kurang dalam development karakter, CGI yang masih kurang rapi untuk sekelas film skala Hollywood, serta side karakter yang enggak ada backstory utuh dan terkesan hanya sekedar tampil untuk menuhin frame. Jadi silakan ditonton langsung ya Universe. Mana tahu ya kan, abis kalian tonton langsung, pendapatnya berbeda dengan kami. Dan ya, langsung tulis di kolom komentar kira-kira film ini seperti apa, oke? Kalau gitu, it's time for me and Bang Eka has to sign out and until next time.